Assalamualaikum. Kembali lagi dengan aku, Rena Herdiana. Kali ini kita akan bahas tentang hoax terbesar seputar MPASI. Hoax ini sangat happening ketika itu. Jadi ponakan aku pun sempat termakan oleh hoax ini karena hoax ini tuh waktu itu happening banget. Apakah itu? Kira-kira udah pada tahu pasti kan? Hoaxnya adalah tentang menu tunggal yang katanya itu dari WHO atau ala WHO. Nah, sedikit cerita ya. Jadi, ponakan aku itu mengikuti menu tunggal ini yang katanya dari WHO yaitu selama 14 hari. 14 hari makan pertama itu makanannya itu menu tunggal, misalnya wortel kukus dipuree, terus ubi ungu kukus dilumatin, terus apalagi ya, singkong dilumatin, kayak gitu pokoknya selama 14 hari. Nah setelah itu baru 4 bintang. Nah apakah benar sih apakah benar bukan ya, hoax itu sangat salah. Mari kita dengarkan penuturan dari Dr. Meta. Menu tunggal, itu sekarang ada juga yang istilahnya 4 bintang. Terus apa lagi dok? Satu lagi dok, aku lupa deh. Menu lengkap. Menu lengkap, satu lagi apa? Aku lupa. Ada apa sih? Dr. Meta. Yang itu deh. Oh itu metode kali ya, baby led winning. Gitu deh pokoknya dok. Nah itu yang apa aja lupa. Untuk ibu-ibu yang pokoknya yang gizinya oke gitu, namanya apa tuh dok istilahnya? Menu lengkap 4 kuadran ya? Iya ya pokoknya nggak adalah satu lagi, pokoknya nanti aku cari deh. Apa sih, aku penasaran. Iya penasaran, ntar aku cari. Nah itu apa istilah-istilah itu, apakah gerangan sih dok? Menu tunggal tuh yang kayak apa? Jadi beberapa tahun yang lalu tuh sempat happening banget ya, semua orang bilang bahwa MPASI yang perdana itu harus diberikan MPASI tunggal 14 hari ala WHO. Yes. Pokoknya setiap googling berapa ya kayak gitu juga. Bener ya? Itu selalu ada di mana-mana. Pokoknya googling MPASI di Indonesia yang pertama kali keluar, page awal ngebahas soal menu tunggal 14 hari ala WHO. Nah, padahal sesungguhnya WHO itu tidak pernah sama sekali sejak awal mula dulu merekomendasikan menu tunggal. Jadi, saya tuh pernah iseng tuh Mbak, karena bingung ya. Kan orang-orang bilang menu tunggal 14 hari ala WHO. Sementara saya baca sendiri di guideline-nya nih, di WHO sendiri kok nggak pernah ada. Coba sih, WHO itu kan Badan Kesehatan Dunia ya. Kalau Badan Kesehatan Dunia ngasih rekomendasi, harusnya yang ikutin bukan cuma Indonesia dong, tapi negara-negara lain. Iseng lah googling istilah 14 hari menu tunggal di Google pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris. Single menu 14 days, nggak ada loh, benar-benar sama sekali nggak ada. Sumbernya hanya ada dari Indonesia. Iya berarti ya. Jadi bukan juga, jadi nggak tahu siapa yang pertama kali membuat dan siapa yang pertama kali menyebar, tapi itu hoax ya. Besar. Populer makanya aku pun bingung. Tapi sebetulnya nggak ada. Menu tunggal itu tidak akan pernah bisa memenuhi kebutuhan nutrisi bayi. Mau yang diberikan buah-buahan, ingat buah-buahan itu tinggi seratnya, sehingga justru pertama mengenyangkan. Untuk bayi yang kapasitas lambungnya masih kecil, ini bisa membahayakan gitu, karena dia udah kenyang duluan, sehingga nggak bisa mengonsumsi yang lainnya. Terus nggak mengandung protein hewani. Padahal untuk perkembangan dan pertumbuhan bayi, protein hewani itu penting banget. Ada satu penelitian ya, yang dia tuh meneliti anak-anak stunting nih. Anak-anak stunting ini dibandingkan dengan anak-anak yang nggak stunting. Ternyata anak-anak yang stunting konsentrasi asam amino esensial. Asam amino esensial itu adalah asam amino yang tidak bisa diproduksi sendiri oleh tubuh, hanya ada lengkapnya di sumber protein hewani. Ternyata secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak yang tidak stunting. Makanya kembali lagi, pasti tidak bisa memenuhi karena buah sayur itu nggak ada protein hewaninya kalau menu tunggalnya itu. Bagaimana kalau menu tunggalnya misalnya daging-dagingan? Jangan lupa bahwa bukan hanya protein hewani yang penting. Jadi MPASI yang baik itu yang adekuat, syarat yang kedua, nah itu yang bisa memenuhi. Ya
harus mencukupi kebutuhan nutrisi bayi, baik makronutrien itu karbohidrat, lemak, protein, dan mikronutrien, vitamin dan mineral. Sayur dan buah mungkin bisa memenuhi kebutuhan mikronya nih, vitamin banyak, tapi mineral berupa zat besi pasti nggak cukup, karena itu tadi dia banyak serat yang akhirnya dibuang-buang juga. Bagus buat kita orang dewasa yang mau menurunkan berat badan, tapi bukan buat bayi yang harus tumbuh. Terus untuk menu tunggal lainnya, misalnya tadi ya daging-dagingan gitu. Oke lah, protein hewaninya tercukupi, tapi lemaknya gimana? Pasti belum tercukupi. Bagaimana dengan karbohidratnya? Bagaimana dengan yang lain-lainnya? Makanya menu tunggal pasti tidak bisa memenuhi kebutuhan nutrisi bayi. Saya nggak tahu siapa yang memulai kehebohan MPASI menu tunggal 14 hari ala WHO, tapi yang pasti kalau WHO-nya World Health Organization bukan. Entah mungkin WHO yang dimaksud who are you, who am I, who is siapa lah nggak tahu. Benar. Alhamdulillah sekarang kalau kita googling itu udah agak menghilang lah itu sih. Iya, 14 hari menu tunggal. Oke, itu dia penuturan dari Dokter Meta. Jadi udah gamblang ya kalau misalnya menu tunggal itu benar-benar sudah tidak diperbolehkan. Untuk kalian ketahui, menu 4 bintang pun itu sebetulnya itu salah. Nanti kita bikin ya di video selanjutnya ya. Oke, sekian dulu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.